Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jaka dan Bapak Imam Harum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil RPP saya, mata pelajaran akidah akhlak, materi tentang iman kepada hari akhir, kelas 5 semester 1 MI Al-Ma'arif Blimbing Kabupaten Banjarnegara. Di sini yang pertama yaitu identitas dari madrasah, kemudian mapel, kelas, dan submateri, alokasi waktu, dan pertemuan yang kedua. Kemudian selanjutnya ada kompetensi inti terdiri dari KI 1 sampai KI 4 yang dilanjutkan dengan yang B, kompetensi dasar, menganalisis makna iman kepada hari akhir, dan mengkombinasikan tanda-tanda dan hikmah iman kepada hari akhir. Yang selanjutnya C, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir, siswa dapat menjelaskan tanda-tanda hari akhir, siswa dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir, kemudian siswa dapat menguraikan contoh hikmah beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir, siswa dapat mengkomunikasikan hikmah beriman kepada hari akhir. Dan tujuan pembelajaran dari RPP tersebut yaitu melalui tayangan PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir dengan benar. Melalui tayangan video dan membaca teks, peserta mampu menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Kemudian peserta dapat menemukan contoh tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar beserta contohnya. Kemudian siswa dapat menganalisis makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang terakhir menguraikan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Dalam RPP ini saya menggunakan metode pembelajaran saintifik atau HOTS, kemudian model pembelajarannya menggunakan problem based learning, dan metodenya menggunakan pembelajaran langsung, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Medianya saya menggunakan laptop dan proyektor, kemudian PPT serta video. Sumber belajarnya yaitu buku Akidah Akhlak Kemenag RI tahun 2020 dan LKS MI Terpadu tahun 2022. Pada kegiatan pembelajaran yang pertama kegiatan pendahuluan, kemudian yang kedua kegiatan inti yang terdiri dari sintak 1 sampai sintak 5, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Yang selanjutnya penilaian dan hasil belajar. Ini ada uraian materinya, kemudian lembar kerja peserta didik. Terdiri dari lembar kerja observasi yang melalui diskusi, lembar penilaian sikap observasi pada kegiatan diskusi. Selanjutnya ada kisi-kisi soal pengetahuan dan keterampilan untuk menentukan nanti jenis soal-soal yang akan diterapkan kepada peserta didik. Indikator untuk menentukan penilaian pengetahuan. Nah, ini siswa dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir, siswa dapat menjelaskan tanda-tanda hari akhir, siswa dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir, dan dapat menguraikan hikmah beriman kepada hari akhir. Ini adalah beberapa contoh soal yang berbasis HOTS. Ini lembar penilaian untuk pengetahuan. Kemudian dilanjutkan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ditunjukkan dengan membuat
contoh peristiwa yang bisa diambil dari meninggalnya seseorang kemudian dituangkan di tabel tersebut. Di sini ada lembar penilaian keterampilan dan ada cara penskoran atau pemberi nilai. Oke, Pak, sudah cukup. Saya rasa cukup, ya, Pak. Oke. Di situ pemaparan yang pertama, Bu Tias. Teori belajar apa yang melandasi penyusunan RPT? Ya, Pak. Teori belajar apa yang Ibu gunakan atau yang melandasi dalam penyusunan RPT atau di RPT? Teori belajar konstruktivistik, Pak. Coba diulangi ini, disampaikan yang benar. Teori belajar apa? Teori belajar konstruktivistik. Konstruktivistik apa konstruktivisme? Konstruktivisme. Konstruktivisme apa konstruktivistik? Ini di modul konstruktivistik sih, Pak. Ya. Mengapa? Mengapa Ibu memilih itu? Karena menggunakan model pembelajaran problem based learning, Pak, atau pembelajaran berbasis masalah. Memang apa PBL itu? PBL merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Baik, nanti ya didalami ya. Teori belajar apa saja yang ada, kemudian yang tepat yang mana nanti didalami. Oke. Berikutnya, Bu Yas. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, itu kan kita menggunakan kaidah ABCD. Kemudian behavior dan seterusnya, itu paham ya Bu ya? Nah, Ibu sudah menerapkannya? Sudah. Coba bacakan satu rumusan, kemudian tunjukkan A-nya di mana, B-nya di mana, C-nya di mana, dan D-nya di mana. Ya, Pak, yang B ya. Ya, bukan. Dibaca dulu rumusan tujuan belajarannya. Satu saja. Satu, melalui tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Nah, itu apakah sudah memenuhi ABCD semua atau belum? Belum, Pak. Yang belum yang mana? Yang belum? Jadi kaidah ABCD pada redaksi yang melalui tayangan video, siswa dapat dan seterusnya tadi loh. Itu sudah memenuhi kaidah ABCD semuanya atau belum? Belum, Pak, masih ada yang kurang. Yang kurang yang mana? Yang A-nya, B-nya, C-nya, D-nya, yang mana? Yang A-nya, Pak. Yang A-nya. A itu apa toh, Bu? Audiens atau kondisi siswa. A itu apa? Audiens. A itu apa? Audiens. Audiens dalam rumusan itu ada enggak? Dalam rumusan yang tadi Bu baca? Ada. Peserta didik ada. Oke, terus yang kurang yang mana kalau tadi mengatakan kurang? Ya nggak ada ya, Pak. Oke, baik. Kemudian TPACK-nya muncul tidak di rumusan tujuan itu? Ada, Pak. Coba yang mana? Karena saya menggunakan presentasi PowerPoint dan tayangan video. Baik. Terus PBL-nya Ibu gunakan tidak? PBL-nya digunakan. Pada bagian mana di RPP Ibu? Pada kegiatan inti. Pada Oke. Baik. sintak 3. Terus,
Oke. Orientasi berpikir hot itu ada di dalam RPP Ibu enggak? Diproses, bukan di penilaian. Diproses. Ada, Pak. Di langkah mana? Di langkah yang sintak ke-3 dan 4. Serta yang Apa? ke-5. Oke, bacakan yang menunjukkan bahwa ada proses berpikir hot di langkah itu. Ya, yang Atau tunjukkan di bagian apa? Ya, sintak ketiga, siswa melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait dengan penyelesaian masalah melalui web, berbagai sumber data yang lain melalui observasi. Kemudian pelajari lagi ya. Okay. Yang terakhir, Bu. Yang terakhir kira itu Bu Tias. Pak Iman, monggo Pak Iman bisa lanjut Pak Iman. Oke, maturun. Oke. Bu Tias. Oke, Pak. Silakan buka surat An-Nasr. An-Nasr dibaca, Pak. Iya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, terima kasih, Bu. Coba saya ditunjukkan bacaan gunnah. Nah, nun bertemu dengan ini, Pak, yang waro'aitan saya dahulu. Waro'aitanna itu bacaan hunah, Pak. Oke, ya. Carikan bacaan mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Yang mana? Saya dahulu nafi dinillahi afwaja. Ya dahulu nafi dinilai afwaja. Oke, ya. Terus kalau ada bacaan bihamdi mim mati ketemu dal itu bacaan apa? Bihamdi mim mati bertemu Dengan dal. dal. Ikhfa safawi. Ikhfa safawi. Oke, ya. Baik, berikutnya langsung saja Bu, tolong ditulis surat Al-Kautsar, Bu. Surat Al-Kautsar. Ya. Bentar.